ayat 17. Lakukanlah kebajikan kepada hamba-Mu ini, supaya aku hidup dan aku hendak berpegang pada firman-Mu. I love this. Lakukanlah kebajikan kepada hamba-Mu ini kedengarannya saleh sekali atau soleh, ya kan? Tapi Anda harus tahu kebajikan di situ bukan kebaikan. Beda, J itu beda. Ya. Beda. Kebajikan di sana itu, lakukan kebajikan itu bounty. Itu bicara tentang bountifully. Jadi ayat itu bunyinya begini, deal bountifully with me. Bountiful itu apa? Bukan beautiful ya, beautiful itu cantik. Seperti semua wanita di sini. Bountiful itu many, much, banyak, abundant, limpah, many, banyak jumlahnya. Sama aku itu, shake hand Jesus, shake hand on big things. Mari kita berjabat tangan untuk perkara besar. Ini orang ya kok bisa punya iman kayak gini. Entah Esra atau Daud yang menulis Mazmur 119. Tapi ternyata yang namanya humble atau rendah hati gak ada hubungannya dengan rendah diri. Orang yang kenyang firman, imannya gede. He can move mountains. Dia bisa memindahkan gunung. Jangan heran kalau orang lain ngos-ngosan. Bagi Anda natural, alami. Bukan karena Anda hebat, tapi karena firman di dalam dirimu bekerja. Itulah sebabnya ada orang tertentu menghadapi sebuah malapetaka. Sama-sama nih, orang punya firman bukan berarti mulus ujian. Bukan berarti dia bebas pencobaan. Tapi orang itu ngos-ngosan, Anda bisa melewati dengan gracefully. Tuhan, beruruslah dengan hamba dalam perkara-perkara ilahi. Dalam perkara-perkara besar maksudnya. Ternyata humble tidak ada hubungannya sama pesimis. Karena yang menulis ini Esra loh. Yang menulis ini adalah Esra. Yang menulis ini atau Daud salah satu. Ahli teologia terbagi jadi dua. Antara Daud atau Esra. Pokoknya. Orang mereka itu rendah hati banget. Tapi kalau mereka doa kok bisa nafasnya itu seperti itu. Deal with me bountifully. Mereka punya large expectations. Ukuran baju sorgawi dan jubah iman mereka atau urapan. Itu bukan S small, M medium. Tapi large at least. Yang paling sedikit dia large, L. Ekspektasinya gede. Deal with me bountifully. Dan kuncinya di sini, kenapa doa mereka menggelegar dan memindahkan gunung. Ada dalam kata dan. Dan aku hendak berpegang pada firman-Mu. Perhatikan itu. Di sini trikinya. Pemazmur ini beda. Dia bukan maka, dia bilang dan. Dia udah pasti. Udah terima itu. Itu kayak orang jual beli itu sudah dapat tanda beli, tanda jualnya. Sudah dapat sebagian uangnya, itu sudah pasti. Itulah iman. Iman itu sudah dapat sebagian uangnya. Meskipun belum dalam wujud yang kelihatan. Itu iman. Iman itu bukan harapan. Berharap itu berharap. Iman itu sudah taraf deal, sudah tanda tangan. Itu iman. Tapi bukan dalam kenyataan. Iman adalah dasar segala sesuatu yang kita harapkan, bukti yang belum kelihatan. Jadi kalau sudah kelihatan itu bukan iman. Itu udah mujizat. Ya. Lakukan kebajikan kepada hamba-Mu ini supaya aku hidup, ya kan? Dan aku hendak berpegang pada firman-Mu. Inilah perbedaan dan maka. Inilah sebuah doa yang wangi di hadirat Allah. This is a God honoring request, prayer request. Ini adalah sebuah permohonan doa yang memuliakan Allah. Makanya didengar di sorga, dia berkata, lakukan kebajikan, deal bountifully with me. Bukan maka aku nanti ya Tuhan, nanti kemudian. Bukan, dia berkata, deal bountifully with me. You know my heart. I only want to glorify you. Merinding saya. Lakukan kebajikan kepadaku. Dan aku hendak berpegang pada firman-Mu. Dia berkata, I only want to honor you. Aku hanya mau memuliakan-Mu. Ini saya kepingin salaman sama Esra. Nanti kalau sudah waktu saya tiba dipanggil Tuhan pulang. Saya pingin salaman sama Esra. Daud sih, kalau ini Daud ya jelas-jelas dari dulu saya kepingin ketemu Daud. Esra saya mau salami tangannya dan berkata, you are a big man, I'm honored to shake your hand. Engkau adalah orang besar di dalam kerajaan Allah. Kehormatanku untuk menyalami tanganmu. Karena tangan ini menyalami Tuhan dan berkata, deal bountifully.
Singkapkanlah mataku supaya aku memandang keajaiban dari Tauratmu. Taurat itu memang jalan masuknya harus lewat pendengaran. Tapi mata yang menentukan itu jadi apa. Dan mata kita itu diolesi waktu kita memandang kebesarannya. Apalagi kalau bukan ketika Tuhan bertata di atas pujian umatnya. Banyak orang salah. Banyak anak Tuhan itu salah. Dia salah program. Banyak orang Kristen salah program waktu masuk rumah Allah. Makanya datang mendengar lebih baik daripada datang banyak berbicara, kata pengkhotbah. You come wrongly into the house of God. You go home wrongly. Banyak orang datang dipaskan pas sebelum khotbah. Dia gak dapat banyak. Yesus datang pun Anda tidak akan dapat banyak. Karena kalau kita melihat Yesus sebagai anak Nazaret, tidak banyak yang dia bisa berbuat di sana karena dia ditolak. Tapi orang yang datangnya itu earlier, duduk dulu, sembahyang dulu sebelum dia memberi kepada Tuhan. Baik itu persembahan dalam bentuk korban pujian, persembahan hidupnya, persembahan keuangan. Waktu dia mendengar firman dengan hati yang rela untuk membayar harga. Itu orang pulang, dijemput sama firman, pulang diantarkan sama firman. That's the difference why church cannot change somebody. Itu perbedaannya. Salah. Singkapkan mataku supaya aku memandang keajaiban-keajaiban dari Tauratmu. Prayer is indeed a very crucial part of Bible study. Doa, pujian penyembahan termasuk di dalamnya adalah sebuah bagian tak tergantikan. Ternyata dia adalah bagian daripada pembelajaran firman. Singkapkan mataku supaya aku memandang keajaiban-keajaiban dari firman-Mu. Roh Kudus diberikan kepada kita bukan supaya kita nggak perlu lagi Bible study. Roh Kudus diberikan kepada kita supaya Bible study kita semakin efektif. Supaya kita tidak berakhir lagi Farisi. Roh Kudus dikasih ke dalam hidup kita bukan supaya kita merasa bisa mendengar sendiri tanpa baca Alkitab. Saya punya teman gitu dulu soalnya waktu di Kanada. Bukan orang Indonesia, dia berkata, I have the Holy Spirit, I don't need the Bible. Oh? Really? Saya bilang selalu, siapa yang kau kira menginspirasi Alkitab itu? Berarti Roh Kudus pelin-pelan dong. Berarti dia double personality dong. Berarti dia goncang dong jiwanya. Akankah Roh Kudus suruh kamu menyangkali apa yang Roh Kudus hasilkan sendiri? No. Firman adalah ilham Roh Kudus. Waktu Roh Kudus mengilhami semua penulis firman 66 buku ini. Dia, karena dia maha tahu, dia adalah Allah semesta alam. Dia tahu namamu dan namaku sebelum kita dilahirkan, sebelum dunia dijadikan. Itu semua firman Tuhan yang saya barusan ucapkan. Waktu dia menulisnya, with you in his mind. Personally. Waktu dia menuliskan ini, sekalipun Kejadian sampai Wahyu hanya 66 buku. Itulah hebatnya, ajaibnya Tuhan. Dia bisa nulis buku 66 melalui orang-orang biasa itu, tapi mereka tidak saling janjian, beda generasi bahkan, tapi mereka bicara tentang hal yang sama, satu pucuk dulu yaitu Yesus, lalu dari situ berita untuk kita. Waktu dia tulis itu dalam kemahatauannya, semua orang punya kehidupan, jawabannya ditemukan dalam 66 buku itu. Semua, nanti semua orang yang belum lahir, anak cucu kita dan sebagainya, semua sudah ada di sini jawabannya. Itulah sebabnya Allah itu omnipresent, maha hadir. Allah itu omniscient, maha tahu. Allah itu omnipotent. Dia maha kuasa, karena maha kuasa. Tidak ada orang bisa buat satu buku menjawab semua itu, tidak ada, cuman Allah. Singkapkan mataku supaya waktu saya baca buku Alkitab saya ini, di sebelah saya ada seorang yang bernama, katakanlah namanya Andi Irawan. Tapi waktu saya buka ini, bantu aku Roh Kudus untuk menemukan yang khusus ketika ini semua diilhamkan, supaya ketika saya buka halaman-halaman Alkitab ini menemukan yang khusus. Pertama-tama menemukan yang rata dulu untuk kita semua. Kasih itu setia, kasih lemah lembut itu semuanya rata. Tapi izinkan saya waktu saya buka halaman ini hari ini untuk menemukan yang khas untuk Philip Mantova. Itu katanya singkapkan itu individual. Singkapkan. What I should see and what I could see and what you want me to see. Apa yang harus aku lihat, apa yang bisa aku lihat, apa yang patut kulihat, apa yang kau ingin aku lihat. Dan temukan di sini, singkapkan. Andi Irawan di sebelahnya. Ya,
Dia berkata, waktu dia buka halaman, saya minta pesan yang bukan untuk Philip Mantova sebelah saya, tapi untuk Andi Irawan. Boom! Dari ayat yang sama. Atau dari ayat berbeda. Halaman yang sama. Speak directly itu ya. Semua situasi hidupmu 70-80 tahun hidup kita di dunia ini, jikalau kita hidup lama segitu, semua masing-masing kejadian kita sudah ada sebelum satu pun ada. Kita sudah ditulis dalam kitab-kitab kehidupannya. Kitab-kitab kejadian kita maksudnya. Wow. Jadi kita bisa menemukan hal-hal di Alkitab yang orang sebelah kita sama-sama melototinya tidak bisa temukan. Nggak bisa. Dan itu can save your life. Can save your business. Can save your family. Dia bisa menyelamatkan keluargamu, masa depanmu, anakmu, keturunanmu. Tuhan berbicara, dia akan menyelamatkan bisnis Anda, menyelamatkan. That I can see what humans think are not there. Supaya aku bisa melihat dan menemukan apa yang manusia bahkan tidak percaya. Ayat itu bisa bicara demikian. Dari tadi yang saya jelaskan semuanya ini kan hal-hal yang saya yakin belum Anda pikirkan. Saya juga nggak pikirkan karena saya nggak baca dari catatan. Saya catat setelah saya khotbah. Nggak nemukan. Tapi kan nggak keluar dari konteksnya, tetap sama. Jadi tidak membengkokkan firman. Tetapi firman itu ternyata lebih dalam dari perut bumi. Kalau saya begitu tahu bahwa di dalam Alkitab ini, the magic book ini, ceritanya gitu ya. Di dalamnya tertulis semua hari-hariku, bahkan yang belum aku lalui. Maka perkataanmu telah kutaruh dalam hatiku. Supaya jangan aku berdosa padamu. Bukan hanya supaya saya jangan berdosa, supaya saya mengalami rencana Allah. Kita baca sekali lagi ayat 18 sambil bangkit berdiri lalu kita selesai. Mari keluarkan Alkitab dan Al-HP-mu. Kita baca ayat 18 sekali lagi. 1, 2, 3, singkapkanlah mataku supaya aku memandang keajaiban-keajaiban dari Tauratmu. Mari kita pejamkan mata. Tuhan Yesus, hari-hari ke depan Engkau berbicara secara individu juga. Di atas ini kami di-charge secara korporat. Bersama-sama kami menerima sebuah pewahyuan. Namun hamba berdoa rema kau bagikan. Hari-hari ke depan firman Tuhan tidak akan jarang. Penglihatan pun akan sering. Gereja kami tidak miskin tuntunan. Kami berdoa jemaat dalam pergumulan dan kehidupan sehari-hari mengalami bimbingan tuntunan Allah dalam persoalan nyata. Ada solusi yang nyata pula. Singkapkan mata. Jatuhkan ya Tuhan selaput yang selama ini menutupi kami. Untuk kami bisa melihat diri kami di dalam janji-janji-Mu.